Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan materi sistem kardiovaskular. Perkenalkan, nama saya Nurul Hijrah dengan NIM PO 713223251083. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang diampu oleh Ibu Yomil Fajni Tanjung Bulu Magister Kesehatan. Jadi, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular juga dikenal sebagai sistem peredaran darah yang mencakup jantung sebagai pompa dan pembuluh darah menjadi saluran distribusi darah. Sistem ini tertutup dan bekerja secara terus-menerus agar kehidupan dapat berlangsung normal. Sistem ini berperan untuk menyokong fungsi organ-organ lain dengan mengantarkan oksigen dan mengangkut hormon serta zat-zat penting lainnya. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang dipompa oleh jantung membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, serta mengangkut limbah metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan. Dengan memompa sekitar 5-6 liter darah per menit, jantung menjaga sirkulasi darah yang optimal, mengatur tekanan darah, dan membantu mempertahankan keseimbangan kimiawi tubuh demi kelangsungan hidup dan fungsi organ yang baik. Jantung juga berperan dalam distribusi hormon dan zat penting lainnya melalui aliran darah. Adapun komponen darah, yang pertama adalah sel darah merah atau biasa juga disebut dengan eritrosit. Sel darah merah bertugas membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan kembali membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Di jantung, darah yang masuk ke serambi kiri kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan darah di serambi kanan mengandung karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh dan akan dipompa ke paru-paru untuk dioksigenasi kembali. Yang kedua adalah sel darah putih atau biasa juga disebut dengan leukosit. Sel darah putih berfungsi dalam sistem imun tubuh dan melawan infeksi. Mereka juga mengalir bersama darah dalam jantung, berperan menjaga tubuh tetap sehat dari ancaman virus, bakteri, dan patogen lainnya. Yang ketiga adalah trombosit atau biasa juga disebut dengan keping darah. Trombosit berperan ketika terjadi luka atau kerusakan pada pembuluh darah di jantung atau tempat lain, membantu proses pembekuan darah untuk mencegah perdarahan berlebih. Yang keempat adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan tempat sel-sel darah mengapung. Plasma membawa nutrisi, hormon, antibodi, dan produk sisa metabolisme. Pembuluh darah merupakan saluran yang mengalirkan darah menuju jantung. Adapun 3 jenis pembuluh darah, yang pertama adalah arteri. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding arteri itu kuat dan elastis karena menahan tekanan darah tinggi dan hasil kerja jantung. Yang kedua adalah vena. Vena adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung setelah oksigen digunakan oleh jaringan. Vena memiliki dinding lebih tipis dan dilengkapi dengan katup untuk mencegah aliran balik darah. Yang ketiga adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil dan tipis yang menyediakan tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan limbah metabolisme.
Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah sistem peredaran darah sistematik yang berfungsi mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua adalah sistem peredaran darah pulmonal yang berfungsi mengangkut darah dari jantung ke paru-paru untuk proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses sistem peredaran darah, pengambilan karbon dioksida dari tubuh bagian atas dan bagian bawah melewati vena cava superior dan vena cava inferior, sama-sama menuju ke antrium kanan. Dari antrium kanan akan dipompa menuju ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Setelah dari ventrikel kanan akan dipompa menuju ke arteri pulmonalis melewati katup pulmonalis dan menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di paru-paru ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen. Dikeluarkan melalui vena pulmonalis, kemudian menuju ke antrium kiri, dipompa menuju ventrikel kiri melalui katup bikuspid, kemudian dipompa menuju aorta melewati katup aorta. Dari aorta ini, oksigen tersebut akan dialirkan menuju ke seluruh tubuh bagian superior dan inferior. Oksigen ini akan masuk ke dalam pembuluh darah kecil, kemudian akan diserap oleh sel-sel yang membutuhkan. Jantung terletak di dalam rongga dada, di antara paru-paru dan terlindungi oleh tulang dada serta tulang rusuk. Pembuluh darah tersebar di seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki, membentuk jaringan yang sangat luas dan kompleks. Sistem kardiovaskular ini memastikan suplai darah yang cukup untuk menjaga organ dan pembuluh darah agar tetap optimal, serta berperan dalam pengaturan suhu tubuh dan keseimbangan cairan. Demikian penjelasan materi mengenai sistem kardiovaskular. Semoga video ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman tentang anatomi fisiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.